Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Terdengar, Pak. Saya, Pak. Ya. Baik, saudara, sebelum kita lanjutkan, saya minta yang belum on cam-nya di on kan ya? Ini siapa nih? Dina Sapitri. Julius Oktober. Ya, baik saudara, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin Anda diskusikan ya, berkaitan dengan materi perkuliahan kita pada minggu yang lalu. Ini yang B1, B2 sudah gabung, tapi masih banyak yang belum masuk nih ya, baru 14 orang dari berapa nih pesertanya ini? Ya, 30 ya, dari 30 peserta baru 14. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang ajas pembatas ya, dari penggunaan hukum pidana. Adanya ajas pembatas dari penggunaan hukum pidana karena adanya keterbatasan. Adanya keterbatasan hukum pidana ya, dalam menanggulangi kejahatan. Ya, oleh karenanya secara teoritis upaya penanggulangan kejahatan itu tidak bisa ya semata-mata menggunakan hukum pidana ya, tetapi juga menggunakan aspek-aspek non hukum pidana. Ya. Oleh karenanya kalau Anda baca bukunya Profesor Badan Nawawi misalnya gitu ya, Prof. Nagel itu membagi ya, ada 3 aspek ya, yang dapat dimanfaatkan yang digunakan dalam rangka penanggulangan kejahatan. Bisa melalui jalur penal, jalur hukum pidana, lalu jalur non hukum pidana ya, dan menggunakan sarana media ya, dalam menanggulangi kejahatan. Nah, itu karena keterbatasan yang ada di dalam hukum pidana. Nah, untuk memaksimalkan ya keterbatasan hukum pidana itu, maka kemarin kita sudah bicarakan ya mengenai ajas-ajas pembatas. Lalu apabila akan menggunakan hukum pidana, maka ketiga aspek ini harus diperhatikan ya. Kebijakan tentang perbuatan apa yang terlarang ya. Dan siapa apa yang ininya yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu berkaitan dengan sanksi, dan yang ketiga mekanisme sistem peradilan pidananya. Ya, jadi kalau mau menggunakan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, maka ketiga kebijakan ini harus menjadi rujukan. Ya, jadi rujukan. Lalu dalam rangka kriminalisasi, ya, dalam rangka kriminalisasi, mengingat perkembangan ya, dari kejahatan yang ada di dalam masyarakat, maka dalam melakukan kriminalisasi, ya, 2 model ini
harus juga diperhatikan. Ya. Ingat, kalau bicara mengenai kriminalisasi, itu adalah berkaitan dengan kebijakan yang pertama, ya. Kebijakan mengenai perbuatan-perbuatan yang akan dijadikan tindak pidana. Ya, jadi kriminalisasi itu adalah kebijakan menetapkan tindak pidana. Nah, kalau sudah bicara mengenai kebijakan menetapkan tindak pidana, kita harus kembali lagi ke definisi tindak pidana. Ya. Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diatur berdasarkan hukum pidana, undang-undang pidana, baik itu harus dilakukan atau yang dilarang dilakukan, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi, ya, akan dikenakan sanksi. Nah, pengenaan sanksinya itu juga harus menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana. Jadi ketiga, kebijakan untuk menentukan penggunaan hukum pidana tadi itu, ya, itu akan berkaitan dengan kriminalisasi. Nah, secara perkembangannya, kriminalisasi itu dibagi dalam dua model, ya. Kriminalisasi untuk kejahatan-kejahatan konvensional, ya, crime the powerless, ya, yang menggunakan kekuatan, ya, menggunakan tenaga, gitu, ya. Kejahatan-kejahatan yang konvensional, kejahatan-kejahatan warungan, blue collar crime, ya, itu kriminalisasinya dilakukan secara bottom up planning, ya. Perencanaannya, kebijakannya itu dilakukan secara bottom up, ya, dari bawah. Dari bawah. Jadi dilihat dari perkembangan kejahatan-kejahatan yang sesuai dengan atau yang banyak berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Namun di dalam perkembangannya kita juga mengenal kejahatan-kejahatan yang bersifat kontemporer. Nanti pada semester yang akan datang kita ketemu dalam mata kuliah kriminologi kontemporer, gitu ya. Kita menemukan bentuk-bentuk kejahatan baru, ya, kejahatan-kejahatan baru. Nah, pada kejahatan-kejahatan baru itu, kejahatan-kejahatan yang bersifat powerful, ya, yang menggunakan keahlian, ya, tidak lagi mensandarkan kepada aspek kekuatan fisik, ya, aspek sifat jahat, mens rea, gitu ya, tetapi dia lebih nanti mengarah kepada kejahatan-kejahatan yang munculnya, gitu ya, yang munculnya itu berkaitan dengan powerful, ya, dengan teknologi, dengan aspek profesional dan sebagainya. Nah, kriminalisasi dalam model yang top down planning ini, maka kebijakan pidananya, ya, penggunaan hukum pidananya tentunya akan berbeda, gitu ya, dengan penggunaan hukum pidana dalam memberantas kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional, ya, karena memang unsurnya juga berbeda, ya. Jadi kalau pada kejahatan yang bersifat konvensional itu berkaitan dengan aspek-aspek kemiskinan, ya, kemiskinan dan adanya kejahatan itu karena berkaitan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan. Namun pada kejahatan-kejahatan yang kontemporer, ya, itu
orang melakukan kejahatannya itu berkaitan dengan adanya kekayaan, ya, untuk mendapatkan kekayaan, dan bukan lagi kebutuhan, sudah pada aspek kerakusan, gitu ya, aspek kerakusan. Oleh karenanya, menurut kacamata kriminologi kontemporer, unsur-unsur kejahatan seperti yang sering kita kenal, ya, dalam kehidupan, dalam mata kuliah kriminologi, ya, kejahatan adalah niat plus kesempatan, gitu ya, niat dan kesempatan. Pada kejahatan-kejahatan yang powerful ini, unsur-unsur kejahatan itu sudah tidak lagi berkaitan niat dan kesempatan, ya, karena niat dan kesempatannya itu sudah dimodif, ya, sudah direkayasa oleh si pelaku, ya, untuk melakukan kejahatan-kejahatannya itu. Dan lingkup kejahatannya bukan lagi kejahatan yang bersifat lokal, ya, bersifat suatu negara, tapi sudah antar negara, yang dilakukan tidak lagi berdasarkan prinsip-prinsip individual, ya, prinsip individu, ya, untuk kepentingan individu, tapi dia juga sudah masuk ke aspek organisasi, ya, organized crime, ya, kejahatan-kejahatan yang terorganisir. Nah, itu beberapa aspek, ya, beberapa hal yang kita bicarakan pada minggu yang lalu. Saudara, saya berharap bahan-bahan ini untuk Anda pelajari, ya, Anda kan bisa ambil download Anda, ya, materi ini bisa Anda ambil di P-Class, lalu Anda pelajari, dan saya berharap itu bisa didiskusikan, ya, bisa kita diskusikan pada waktu kita perkuliahan, ya, sehingga dapat membuka cakrawala pengetahuan Anda dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana. Jadi pembaharuan hukum pidana di Indonesia itu dilakukan tidak asal-asalan, gitu ya, dilakukan dengan beberapa konsep, ya, yang dibangun baik berdasarkan teori-teori hukum pidana modern, ya, maupun hasil-hasil penelitian dan perbandingan hukum antar negara, ya, karena seperti yang sudah kita bicarakan, landasan, gitu ya, rujukan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana itu, ya, di Indonesia itu secara internal adalah Pancasila, gitu ya, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sedangkan secara eksternalnya adalah konvensi-konvensi internasional yang disepakati atau yang diikuti oleh bangsa-bangsa beradab di dunia, ya, berkaitan dengan itu, maka studi perbandingan, gitu ya, terhadap model-model hukum pidana yang berlaku pada negara-negara yang beradab itu, ya, itu kita jadikan rujukan, ya, dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yang tertuang di dalam RUU KUHP. RUU KUHP. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, ya, berkaitan dengan perkuliahan kita minggu yang lalu, sebelum kita lanjutkan materi perkuliahan pada hari ini. Ada yang ingin mendiskusikan? Dan saya berharap kajian-kajian yang bersifat pembaharuan ini bisa Anda implementasikan, ya, Anda terapkan, ya, ketika Anda melakukan analisis, ya, pada waktu pembuatan penyusunan tesis. Ya, jadi tesis Anda itu coba analisisnya dibangun, ya, berdasarkan aspek-aspek pembaharuan hukum pidana ini.
Karena lingkup kajian hukum pidana itu ya, dia tidak terlepas dari ketiga bidang, ketiga unsur dari hukum pidana, ya, hukum pidana material, formil, dan pelaksanaan pidana. Yang ketiganya itu merupakan dasar ya, dalam penegakan hukum pidana. Nah, penegakan hukum pidana itu bisa dalam arti luas dan juga bisa dalam arti sempit. Ya, dalam arti luas, penegakan hukum pidana itu ya, mulai dari tahap formulasi, ya, tahap perancangan, ya, pembuatan dari peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi, kebijakan penalisasi, ya, maupun yang berkaitan dengan sistem peradilan pidananya, ya, sistem peradilan pidananya. Jadi kajian di tesis itu, ya, itu tidak lepas dari sana, gitu ya. Dan itu semua bisa Anda rujuk dalam materi kajian di mata kuliah pembaharuan hukum pidana ini. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita masuk ke ide dasar, ya, ide dasar dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia. Ide dasar ini yang melatar belakangi, ya, dan melandasi aspek-aspek pembaharuan di dalam hukum pidana Indonesia. Ide dasar yang pertama itu berkaitan dengan ide keseimbangan. Ya. Ide keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, ya, atau perorangan. Jadi ide keseimbangan monodualistik ini dia mengakomodir dua kepentingan yang dijadikan satu. Ada dua kepentingan yang diformulasikan, ya, menjadi kepentingan bersama, ya. Jadi kepentingan umum dan kepentingan individu itu diramu, ya, sebagai ajas keseimbangan, ya, ajas keseimbangan dalam pembaharuan hukum pidana. Dalam ide keseimbangan ini, keseimbangan kepentingan umum dan individu ini, tercakup juga ide perlindungan korban dan ide individualisasi pidana. Ingat, ide kepentingan korban itu berkaitan dengan hukum pidananya itu bersifat punishment dan
wujud dari individualisasi pidana itu sering kita ketemukan dengan istilah treatment, gitu ya. Jadi dalam kaitannya dengan perlindungan kepentingan untuk melindungi kepentingan korban itu dilakukan punishment, ya, penghukuman, sedangkan untuk melindungi kepentingan individu, ya, itu dilakukan non punishment. Treatment, ya, jadi treatment bukan hanya punishment, ya. Di dalam treatment, ya, treatment itu walaupun sifatnya ada pembalasan, ya, tapi pembalasan itu dalam rangka untuk kepentingan yang bersangkutan. Ya, jadi walaupun ada aspek penjeraan, ya, pembalasan, penjara, dikenakan hukum penjara misalnya, ya, pidana penjara, tapi pidana penjara itu dalam rangka untuk kepentingan kebaikan yang bersangkutan, ya, kebaikan yang bersangkutan. Oleh karenanya nanti model penjara yang kayak mana, gitu ya, model penjara yang kayak mana yang bisa mewujudkan, ya, individualisasi pidana itu, ya, salah satunya nanti kita mempelajari mata kuliah penologi dan pemasyarakatan, ya, penologi dan pemasyarakatan. Jadi ada aspek-aspek pemidanaan yang dalam rangka untuk kebaikan atau untuk bermanfaat bagi terpidana. Di negara kita itu sejak tahun 65-an kita mengenal adanya konsep pemasyarakatan. Yang dahulu itu tempat melaksanakan pidana penjaranya itu adalah penjara, gitu ya, penjara. Namun mengalami perubahan menjadi lembaga pemasyarakatan, ya, dari penjara ke lembaga pemasyarakatan. Itu konsep seperti itu merupakan salah satu wujud, ya, dari ide keseimbangan dan rangka kepentingan umum dan kepentingan individu. Lalu yang kedua, ide keseimbangan antara unsur perbuatan dan unsur sikap batin. Ya. Unsur perbuatan itu berkaitan dengan apa? Tindak pidananya, sedangkan unsur sikap batin itu berkaitan dengan kesalahannya, ya, berkaitan dengan kesalahannya. Jadi prinsip dasar yang menggunakan tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu masih tetap diberlakukan, ya, namun tidak kemungkinan, ya, dalam kasus-kasus tertentu, dalam perbuatan peristiwa pidana tertentu, itu aspek sikap batin, ya, itu mengalami pergeseran, ya, mengalami perkembangan. Kita mengenal adanya kejahatan-kejahatan yang penetapan, ya, atau rujukan pada sikap batin itu sudah mengalami perubahan, ya, pada kejahatan-kejahatan yang bersifat kontemporer, ya, pada kejahatan-kejahatan yang bersifat kontemporer
unsur sikap batin ya itu tidak lagi sama dengan sikap batin pada kejahatan-kejahatan yang konvensional ya. Jika kita mengenal ada istilah strict liability, pertanggungjawaban mutlak, atau pertanggungjawaban pengganti ya, vicarious liability pada kejahatan-kejahatan tertentu. Pengadopsian ya, penggunaan pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pengganti itu ya, strict liability dan vicarious liability itu juga tidak terlepas dari adanya keseimbangan antara unsur objektif dan unsur subjektif dalam pembaharuan hukum pidana kita. Lalu keseimbangan yang lain adalah keseimbangan antara kriteria formal dan material, ya, substansial, ya, formal dan substansial. Jadi aspek formal ya, dalam legalitas, sebagai contoh misalnya, gitu ya, itu masih tetap dipertahankan, namun dalam hal-hal tertentu, ya, aspek legalitas formal itu ditambah, gitu ya, juga menggunakan legalitas material, ya, legalitas material. Dan keseimbangan berikutnya itu berkaitan dengan ide keseimbangan antara kepastian hukum ya, dengan elastisitas atau fleksibilitas ya, dan keadilan. Jadi kepastian hukum itu tidak satu-satunya prinsip ya, dalam penegakan hukum pidana Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan dari hukum pidana itu sendiri ya. Ketentuan-ketentuan tertulis hukum pidana itu tidak menutup kemungkinan pada tempat-tempat tertentu, lebih-lebih kondisi geografi, demografi dan sosial budaya bangsa Indonesia yang bersifat heterogen, ya. Kalau hanya mensandarkan kepada aspek kepastian hukum, ya, maka dipandang untuk terwujudnya keadilan itu tidak maksimal, ya, tidak maksimal. Jadi aspek-aspek yang bersifat kearifan lokal, ya, kearifan lokal itu juga diperhatikan dalam pembaharuan hukum pidana. Jadi minimal ada empat keseimbangan ini ya, di dalam pembaharuan hukum pidana. Keseimbangan mengenai kepentingan umum, masyarakat dan individu, keseimbangan antara perbuatan dan sikap batin, keseimbangan antara aspek formal dan substansial, dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Ya, jadi aspek-aspek ini selalu diimbangi ya,
adanya keseimbangan dalam perumusan aspek-aspek hukum pidana, baik itu menyangkut mengenai kriminalisasi, penalisasi, maupun mekanisme sistem peradilan pidananya. Mekanisme sistem peradilan pidana. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip perlindungan HAM di dalam hukum pidana material, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Dan karena sudah masuk sholat asar, ya, kita pending dulu ya, kuliah kita, nanti kita lanjutkan setelah azan.
Lah. Baik, saudara, ya, kita lanjutkan perkuliahan kita. Sebelum kita lanjutkan mengenai prinsip-prinsip perlindungan HAM ya, dalam hukum pidana material, mungkin ada yang ingin Anda tanyakan ya, berkaitan dengan implementasi pembaruan hukum pidana dikaitkan dengan ide keseimbangan yang sudah kita bicarakan tadi. Ya. Mengapa harus adanya ide keseimbangan, ya, dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana. Ini banyak benar yang nggak masuk, ya, hanya 19 orang yang hadir. Ada yang ingin ditanyakan? Izin, Prof. Silakan. Izin, saya Julius, Prof. Saya mau mempertanyakan terkait tadi aspek-aspek ya pembaharuan hukum pidana terkait sikap batin tadi, Prof. Apakah penerapan hukum pidana berpengaruh untuk dibuktikan sikap batin seseorang atau pelaku dalam pembuktian penerapan hukum pidana tersebut dalam suatu perkara, Prof. Kemudian sejauh mana pengaruhnya gitu sikap batin dalam hal pembuktian hukum pidana tersebut, Prof, yang disangkakan kepada terduga pelaku tersebut, Prof. Izin. Ya, jadi pada aspek sikap batin itu selalu disadarkan pada kejahatan-kejahatan yang bersifat powerless, ya, yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Ya, tapi pada kejahatan-kejahatan yang powerful, ya, kontemporer, aspek sikap batin ini tidak menjadi satu-satunya, ya, satu-satunya
jadi rujukan. Ya. Oleh karenanya kita mengenal juga adanya pertanggungjawaban ya, yang bukan hanya pertanggungjawaban yang bersifat disandarkan pada kesalahan, tapi juga juga disandarkan pada tindakan-tindakan ya, yang seharusnya ini seharusnya dilakukan. Ya. Kalau dulu kita mengenal Hinstrap, Dondersgoed, gitu ya, tiada pidana tanpa kesalahan. Ya. Tapi sekarang kita sudah menemukan ya suatu prinsip ya, khususnya pada kejahatan-kejahatan yang bersifat extraordinary, ya, menggunakan prinsip pidana tanpa kesalahan. Pidana tanpa kesalahan itu berkaitan atau menyangkut pertanggungjawaban mutlak, strict liability maupun vicarious ya, liability. Nah, dalam berkaitan dengan pertanyaan tadi mengenai sikap batin, ya, sikap batin itu di dalam pembuktian, gitu ya, itu menyangkut unsur-unsur dari tindak pidana, ya, unsur-unsur tindak pidana. Secara teoritis berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana itu, kalau unsur kesalahan itu merupakan ya, unsur tindak pidana, ya, maka dia wajib dibuktikan ya, sikap batin yang diwujudkan di dalam unsur kesalahannya. Namun pada prinsipnya setiap tindak pidana unsur kesalahan itu selalu dianggap ada ya, berdasarkan ajas Hinstrap Dondersgoed itu ya, tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karenanya di dalam praktek peradilan ya, untuk mengetahui sejauh mana tingkat pertanggungjawaban seseorang ya terhadap perbuatan pidananya, unsur kesalahan ini selalu dibuktikan adanya kesengajaan ya atau kealpaan. Ya. Unsur kesengajaan itu selalu yang mendasari ya, dari suatu perbuatan pidana. Walaupun kita juga mengenal ada tindak pidana yang tidak semata-mata didasarkan kepada kesalahan, melainkan dia merupakan pelanggaran, ya, pelanggaran. Ingat di dalam mata kuliah hukum pidana ada istilah Rechtsdelicten ya, dan Wetdelicten. Ya, Wetdelicten itu delik-delik yang ada karena dirumuskan oleh undang-undang. Ya, biasanya kualifikasinya bersifat pelanggaran. Ya, itu sering terjadi, sering ada di dalam tindak pidana administrasi biasanya, gitu ya, tindak pidana administrasi. Nah, atas dasar itulah, gitu ya, maka di dalam praktek antara kesalahan, ya, kesengajaan, ya, dan kealpaan itu dijadikan rujukan ya untuk menentukan tingkat kualifikasi dari perbuatan pidana yang bersangkutan. Ya. Tapi dalam perkembangannya aspek mens rea ini, gitu ya, itu sudah mengalami pergeseran, gitu ya, pada kejahatan-kejahatan yang extraordinary, ya, kejahatan-kejahatan yang luar biasa, itu terutama dalam bidang bisnis, gitu ya, dalam bidang bisnis, unsur mens rea-nya itu sudah dimodif, gitu ya, sudah dimodifikasi sehingga tidak jadikan satu-satunya ya,
dasar untuk mempidana seseorang. Maka dikenal sekarang ada istilah pidana tanpa kesalahan itu. Jadi sebagai contoh misalnya pada kejahatan pelanggaran HAM berat, gitu ya, pelanggaran HAM berat, di sana diatur mengenai pertanggungjawaban mutlak. Komandan yang melakukan pembiaran, komandan kesatuan yang melakukan pembiaran sehingga terjadi kejahatan HAM berat, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya misalnya. Ya, dia pertanggungjawabannya mutlak. Nah, berkaitan dengan pertanggungjawaban mutlak itu, walaupun tidak ada mens rea-nya, walaupun tidak ada kesalahannya, kesengajaannya, ya sifat jahatnya, karena dia melakukan pembiaran, itu dianggap dia melakukan kejahatan. Jadi pada kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional, ya unsur kesengajaan dan kealpaan itu menjadikan dasar ya untuk menentukan kualifikasi dari perbuatan pidana yang dilakukan. Saya pikir itu gitu ya. Ada yang lain? Oke, ya kalau tidak ada kita lanjutkan berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi dalam hukum pidana material. Anda bisa baca di buku saya juga mengenai wajah HAM ya. Wajah HAM dalam peradilan pidana. Itu mengkaji beberapa prinsip HAM ya dalam hukum pidana. Baik material, formil, dan pelaksanaan pidana. Karena perlindungan HAM pelaku ini, baik dalam tataran hukum pidana material, formil, dan pelaksanaan pidana, dalam konteks pembaharuan itu merupakan satu kesatuan. Ya, ya tidak boleh dipisahkan antara perlindungan HAM ya, pelaku pada tataran pra-adjudikasi, adjudikasi, lalu menyampingkan pada tahap pasca adjudikasi. Nggak bisa gitu ya. Contoh misalnya berkaitan dengan ajas retroaktif, ajas subsidiaritas. Ya, ajas subsidiaritas. Kalau berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP yang berlaku sekarang, ajas retroaktifnya itu hanya berlaku sampai tahapan adjudikasi. Ya, adjudikasi. Padahal di dalam hukum pidana itu ada 3 tahapan ya. Pra adjudikasi itu tahapan pada proses pengumpulan ya, pengumpulan bukti-bukti ya, penyidikan ya, dan penuntutan, pra adjudikasi, lalu adjudikasi itu proses pembuktian, proses pembuktian aspek hukumnya di persidangan, dan tahapan yang terakhir itu tahap pasca adjudikasi. Ya. Pada tahapan pasca adjudikasi ini itu yang dilakukan ya, yang kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutor, ya, eksekutorial sesuai dengan jenis pidananya. Ya, kalau dia pidana penjara itu di lembaga pemasyarakatan, ya. Kalau di pidananya pidana mati misalnya, gitu ya, itu pada pelaksanaan pidana mati, ya, yang
saat ini pelaksanaan pidana matinya itu banyak problematik ya. Nah, ajas yang pertama gitu ya berkaitan dengan ajas legalitas. Ajas legalitas ini sering diistilahkan dengan ajas kemasyarakatan. Karena yang dilindungi gitu ya, yang utama ya, perlindungan utamanya itu dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Masyarakat. Ajas legalitas. Nah, ajas legalitas ini di dalam pembaharuan itu tidak lagi menjadi monopoli ya, sebagai ajas fundamental dalam hukum pidana. Jadi legalitas formalnya. Ya. Hal ini mengingat selain keterbatasan hukum pidana, juga dalam rangka mengakomodir, ya, mengakui gitu ya hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karenanya ajas legalitas di dalam RUU KUHP yang di dalam pasal 1-nya, pasal 2-nya itu juga menganut ajas legalitas material. Nah, pada ajas legalitas material itu secara teoritis berkaitan dengan adanya perbedaan dua sifat melawan hukum. Ya. Ada sifat melawan hukum sifat melawan hukum material dalam arti positif dan sifat melawan hukum material dalam arti negatif. Ya, diharapkan adanya perluasan dari ajas legalitas ini, ya, selain yang formal juga yang material, itu dalam rangka selain ya, melindungi kepentingan hukum masyarakat ya, secara umum, tapi juga dalam rangka mengakui eksistensi hukum-hukum yang hidup di dalam masyarakat dan kondisi sosial ekonomi, sosial budaya ya, dari masyarakat Indonesia yang bersifat heterogen itu, gitu ya, heterogen. Seperti yang sudah Anda ketahui tentunya, yang dimaksud dengan sifat melawan hukum material, ya, dalam arti positif, yaitu perbuatan dikatakan melawan hukum, walaupun tidak ada dasar hukumnya, ya, tidak ada undang-undangnya, ya, sepanjang menurut kesadaran hukum masyarakat, perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela, ya, dia bisa dipidanakan. Nah, bagaimana mempidana perbuatan-perbuatan yang ada di dalam kehidupan masyarakat, ya, yang tidak ada tidak terformulasi di dalam ketentuan hukum pidana formilnya, ya, maka menurut RUU KUHP itu dibandingkan, ya, disamakan dengan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam KUHP, ya, dianggap sebanding dengan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam KUHP. Juga sebaliknya, ya, sifat melawan hukum
material dalam arti negatif itu walaupun ada undang-undangnya, apabila menurut kesadaran hukum masyarakatnya itu tidak sesuai ya, dengan kehidupan masyarakatnya, dia undang-undang itu dikesampingkan, gitu ya, disampingkan. Nah ini sangat relevan ya, pada kondisi-kondisi kemajemukan bangsa kita. Contoh misalnya kita ambil tindak pidana porno aksi misalnya gitu ya, porno aksi. Walaupun ada undang-undang porno aksi, gitu ya, undang-undang itu akan dikesampingkan ya, terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong porno aksi, tetapi itu merupakan suatu perbuatan yang memang sudah menjadi budaya, gitu ya, sudah menjadi budaya. Atau dalam rangka turis misalnya untuk supaya turis masuk ke Indonesia dan sebagainya, misalnya di tempat-tempat hiburan ya. Jadi pada perbuatan-perbuatan yang dikategorikan porno aksi ya, yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Irian misalnya, yang menggunakan koteka aja misalnya gitu ya, itu dianggap tidak melakukan, bukan melawan hukum ya, karena memang sudah menjadi budaya masyarakat setempat. Tapi kalau penggunaan kotekannya itu bukan di wilayah ya, yang biasa menggunakan koteka, dia merupakan perbuatan melawan hukum, gitu ya. Ini ada perubahan ya, ada perkembangan penggunaan ajas legalitas. Nah ini di dalam kajian-kajian tesis, gitu ya, ajas legalitas material ini masih sangat minim, gitu ya. Perlu dikembangkan ya, untuk melakukan kajian-kajian berkaitan dengan implementasi ajas legalitas material dalam penegakan hukum pidana kita. Itu juga mengenai ajas subsidiaritas, ya, ajas subsidiaritas. Jadi perluasannya itu bukan hanya sampai pada tahap persidangan, ya, tetapi juga ajas subsidiaritas ini, ajas retroaktif ini, ya, retroaktivitas ini yang berlaku juga pada tahap pasca adjudikasi ya, dengan status terpidana. Ya, jadi bukan hanya pelakunya itu berstatus tersangka dan terdakwa saja yang bisa menggunakan ajas retroaktif, ya, ajas subsidiaritas. Ya, ajas subsidiaritas ini kan suatu ajas yang menentukan jika terjadi perubahan perundang-undangan, ya, maka undang-undang yang digunakan adalah undang-undang yang menguntungkan pelaku, ya, menguntungkan pelaku. Nah, dalam KUHP yang ada sekarang itu ajas subsidiaritasnya hanya sebatas pada proses persidangan. Sedangkan pada proses setelah persidangan tidak berlaku, ya, tidak berlaku. Nah, ketidakberlakuannya itu dianggap kurang mencerminkan atau belum mencerminkan rasa keadilan, ya,
Karena proses peradilan pidana itu bukan hanya sampai pada tahap adjudikasi, tetapi juga dia sampai di tahap pasca adjudikasi, ya, sampai setelah adanya putusan, ya, setelah sampai putusan. Ya, oleh karenanya, menurut RUU KUHP, implementasi dari ajas subsidiaritas ini, ya, bagi terpidana yang sedang menjalankan pidana, ya, karena perbuatan itu sebagai perbuatan berdasarkan undang-undang yang ada sebagai tindak pidana, dia akan dihargai, diakui, ya, ajas subsidiaritasnya, ya, apabila yang bersangkutan sudah berstatus terpidana, undang-undang yang menjadi dasar mempidananya mengalami perubahan, maka yang bersangkutan juga diterapkan ajas subsidiaritas. Ya, sebagai contoh misalnya ketika ada undang-undang advokat, ya, undang-undang advokat yang undang-undang nomor 16 kalau salah itu, ya, yang mengatur mengenai perbuatan seolah-olah sebagai advokat, gitu ya, bertindak sebagai advokat tapi bukan advokat, itu kan dipidana dulu, ya, berdasarkan pasal 31-nya, gitu ya, undang-undang advokat. Namun ketentuan itu oleh Mahkamah Konstitusi dicabut, gitu ya, cabut. Nah, maka bagi terpidana, ya, yang dipidana berdasarkan undang-undang advokat tersebut, gitu ya, menurut ajas perluasan ajas subsidiaritas dalam RUU KUHP itu, dia juga seharusnya bisa dibebaskan, ya. Tidak melanjutkan pidananya itu karena berdasarkan ajas subsidiaritas. Namun karena belum berlakunya RUU KUHP, ya, maka menurut KUHP yang ada, ya, masih terbatas sampai tahap adjudikasi aja, ya. Lalu ajas yang ketiga berkaitan dengan ajas kulpabilitas, ya. Pada ajas kulpabilitas ini, Green Strap Jonderskud, ya, itu merupakan menjadi ajas utamanya, ya. Namun pada hal tertentu prinsip tiada pidana tanpa kesalahan ini, ya, mengalami pergeseran, khususnya pada kejahatan-kejahatan yang dipandang kejahatan yang tingkat penimbulan korbannya itu besar, maka ajas kemanusiaan ini juga mengalami perubahan. Dan terakhir berkaitan dengan sistem pemidanaan, ya. Nah, mengenai sistem pemidanaan ini, prinsip humanistik, ya, itu menjadi dasar, ya, dalam pembaharuan hukum pidana. Ya, oleh karenanya pemidanaan itu selain dia bersifat general, ya, bersifat general, bersifat umum, juga dikenal adanya ajas individualisasi pidana. Ya, pada ajas individualisasi pidana ini, pidana baik jenis, berat ringannya maupun cara pelaksanaannya, ya, strafsot, strafmat maupun straf modalitasnya, ya, itu dikaitkan, ya, dihubungkan dengan orangnya, ya, dengan orangnya. Jadi jenis pidana, berat ringannya pidana, dan cara melaksanakan pidananya itu dikaitkan dengan kondisi individual terpidananya. Ya, jadi tidak dipukul rata, ya, tidak sama
Contoh misalnya untuk anak-anak, ya, jenis pidananya harus sesuai dengan jenis pidana untuk kepentingan anak-anak, gitu ya. Terus idealnya klasifikasi pelaku yang berkaitan dengan pidana ini juga dikaitkan dengan apa? Bukan hanya anak, ya, bukan hanya anak-anak, tetapi juga ya dikaitkan dengan orang jompo, gitu ya, yang sudah lanjut usia, terus jenis kelamin, gitu ya, pidana terhadap pelaku laki-laki itu dibedakan dengan pidana yang dilakukan oleh perempuan, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi harus disesuaikan dengan kondisi individualnya, ya, jadi tidak dipukul rata. Nah itu saudara ya beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana kita. Sebelum saya akhiri perkuliahan ini, mungkin ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan ajas-ajas perlindungan HAM dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Ya, jadi berkaitan dengan aspek hukum pidana ini, aspek pemidanaan, ya, yang bersifat humanistik, kondisi yang ada dalam sistem pemidanaan kita, ya, itu masih atau baru mengakomodir status pelakunya itu pelaku anak-anak. Ya, idealnya bukan hanya pelaku anak-anak, ya, terhadap pelaku yang sudah usia lanjut, ya, dan pelaku yang berkaitan dengan jenis kelamin itu mendapat perlakuan-perlakuan khusus, ya, humanistiknya. Ya, kalau sekarang kan dianggap sama aja, ya, dianggap sama. Ya itu saudara ya beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kuliah sore ini, siang ini, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kuliah kita cukup dulu, ya. Dan jangan lupa untuk tugas, ya, tugas Anda, kita tidak ada ujian tertulis. Nilai kita nanti kita ambil dari hasil presentasi, ya, presentasi makalah, ya. Dan makalahnya dibuat sesuai dengan rambu-rambu kriteria yang sudah saya tentukan. Oke, baik saudara, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri kuliah sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin keluar.